Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 89, Pertempuran. Jika tidak, dia akan tertembak sampai mati. Dia menatap Qi Fei dengan tak percaya dan berkata, "Apa-apaan kamu? Kenapa bisa seseram itu?" Setelah berkata demikian, dia menatap Jenderal Liang dengan penuh kebencian. Jenderal Liang telah memberitahunya sebelumnya bahwa tidak ada kekuatan militer di ibu kota dinasti Longteng yang mampu bertahan terhadap pengawasan. Itulah sebabnya dia membawa semua orang ke sini. Awalnya dia tidak percaya dengan perkataan Jenderal Liang, namun seiring berjalannya waktu, dia mengetahuinya. Jika mereka bertemu seseorang yang ingin menghentikan mereka, Jenderal Liang akan sangat aktif dan memimpin anak buahnya untuk membunuh mereka. Dan memang tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan mereka di sepanjang jalan, dan para pejabat itu semuanya pengecut. Setelah mengetahui pasukan besar mereka datang, mereka semua menutup gerbang kota, tidak berani membukanya atau melawannya. Mereka hanya harus memutarinya. Awalnya, pemimpin bangsa Hun percaya apa yang dikatakan Jenderal Liang dan mengira dia benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka. Tetapi dia tidak menyangka kalau orang itu sedang menunggunya di sini. Kaisar saat ini pasti pergi bersembunyi. Lalu serahkan ibu kota kepada orang yang mengemudikan tank dan biarkan dia menjaga ibu kota. Tak disangka, ketenarannya sepanjang hidup justru mengalami luntur di sini. Sekarang, hanya dengan 10 tank ini, kita dapat menghadapi puluhan ribu pasukan yang mereka bawa. Ini jelas sebuah jebakan, kata pemimpin Xiongnu kepada Jenderal Liang dengan marah. Baiklah, ini jebakanmu. Apa kau sengaja membawaku ke sini hanya untuk menyingkirkan kami? Dia benar-benar marah sekarang, meskipun hanya lebih dari 1000 anak buahnya yang tewas. Dalam perang, bagaimana mungkin tidak ada korban? Dia tidak menyimpannya dalam hati, tetapi dia sangat marah atas penderitaan kehilangan ini. Di matanya, dinasti Longteng awalnya adalah negara yang sangat lemah, tetapi sekarang memiliki senjata yang sangat kuat. Dia dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa melawan. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Jenderal Liang menyadari bahwa dia disalahpahami dan segera menjelaskan. Tidak, saya benar-benar tidak tahu ada hal seperti itu. Jika memang ada, mengapa Kaisar tidak memberi kita perbatasan? Dia pun tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Jika Kaisar telah mengirim benda ini ke perbatasan lebih awal, dia tidak akan memberontak. Mungkin saya bahkan dapat memberikan kontribusi dengan hal ini. Jika Anda telah memberikan kontribusi, kondisi kehidupan Anda akan lebih baik, jadi mengapa Anda memberontak? Sekarang dia masih dibenci oleh orang-orang di dinasti Longteng. Tetapi tidak ada jalan keluar, pemimpin Hun telah menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap. Namun dia menatap tangki itu dengan keserakahan. Tank ini akan menjadi barang yang sangat bagus jika bisa jatuh ke tangan bangsa Hun. Belum lagi dinasti Longteng, semua negara di dunia bisa dikalahkan oleh mereka. Jadi pada saat ini, pemimpin Hun memikirkannya dan merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk mendapatkan semua tank Qi Fei. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan 10 tank yang menghalangi pintu masuk istana, dia pasti tidak akan bisa masuk. Sekalipun dia memaksa anak buahnya untuk maju menyerang tanpa memperdulikan nyawa mereka, anak buahnya bukanlah orang bodoh. Lagi pula, hal itu tidak mungkin dilakukannya, sehingga pemimpin Hun itu kembali menatap tank itu dengan enggan. Lalu dia melambaikan tangan dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Ayo, mundur dulu." Ketika Jenderal Liang melihat bahwa pemimpin Xiongnu hendak mundur, ia bersiap untuk pergi bersamanya. Setelah melihat ini, pemimpin Xiongnu, meskipun dia penuh dengan keluhan terhadap Jenderal Liang, percaya bahwa Jenderal Liang masih cukup kuat. Ia juga memiliki pasukan lebih dari 10.000 di bawah komandonya. Oleh karena itu, jika dia ingin menyerang dinasti Longteng, dia pasti membutuhkan bantuan Jenderal Liang. Dan melihat ekspresi Jenderal Liang, kemungkinan besar dia benar-benar tidak tahu. Tampaknya dinasti Longteng tidak sesederhana yang dibayangkannya. Pemimpin Xiongnu dan Jenderal Liang bersiap mundur. Ketika Jenderal yang melihat Jenderal Liang bersiap mundur, dia buru-buru berbicara kepada Qi Fei. Kita tidak bisa membiarkan Jenderal Liang yang berkhianat itu pergi. Dia mengkhianati dinasti Longteng kita dan merupakan pendosa bagi seluruh dinasti Longteng. Tentu saja Qi Fei tahu, apalagi pengkhianat itu, dia bahkan tidak akan melepaskan orang-orang Hun itu. Qi Fei masih ingin mengembangkan dinasti Longteng di masa depan,
jadi bagaimana dia bisa meninggalkan bahaya tersembunyi seperti itu bagi dinasti Longteng. Jadi Qi Fei berbicara langsung kepada bawahannya. Terus tembak. Belum lagi jenderal yang sangat membenci Jenderal Liang, bahkan dia sangat membenci pengkhianat. Alasan orang-orang ini tidak melawannya adalah karena mereka tidak dapat mengalahkannya. Tetapi Qi Fei tidak mampu mengalahkan mereka, jadi mengapa tidak melawan mereka? Orang-orang di belakangnya telah memuat peluru. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mereka langsung menembaki mereka. Meskipun pemimpin Hun bersiap untuk pergi, perhatiannya selalu terpusat pada punggungnya. Dia bertanya-tanya apakah Qi Fei akan membiarkan mereka pergi, tetapi sekarang dia melihat Qi Fei terus menyerang mereka. Pemimpin Hun tidak tahan lagi pada saat ini, karena dia bukan orang yang pemarah. Dia merasa bahwa keputusannya untuk mundur kali ini sudah merupakan cara untuk memberikan muka kepada dinasti Longteng. Akan tetapi, orang-orang dari dinasti Longteng ini masih saja bersikap agresif, yang membuat pemimpin bangsa Hun sangat marah. Dia merasa tidak dapat menahannya lagi. Setelah menghindari tembakan meriam, pemimpin Hun berbalik dan menatap 10 tank dengan marah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu lagi di sini, kalau tidak, tank-tank ini akan terus menembaki dia. Sekalipun dia memiliki lebih banyak anak buah daripada yang dapat dia tangani, mereka tidak akan mampu bertahan, demikianlah kata pemimpin Hun dengan kejam kepada Qi Fei. Baiklah, kau ingin membunuh kita semua, kan? Karena kau tidak baik, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Setelah mengatakan ini, pemimpin Hun segera memberi perintah kepada anak buahnya. Langsung masuk ke kota dan bunuh semua orang yang kau lihat. Bunuh semua orang di ibu kota. Meskipun dia tidak bisa menyakiti Qi Fei, tidak bisakah dia menyakiti orang-orang tak bersalah di kota ini? Meskipun penduduk bersembunyi di rumah mereka, pintu kayu tidak dapat menahan tindakan mereka. Setelah mendengar perintah yang dikeluarkan oleh pemimpin Hun, mereka langsung bubar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdiri di area yang relatif luas, jadi peluru artileri Qi Fei tidak dapat dengan mudah mengenai mereka di area yang luas. Lagi pula, Qi Fei memiliki jumlah peluru artileri yang terbatas. Jika ia terus-menerus menggunakannya seolah-olah gratis, cepat atau lambat barang itu akan habis. Setelah menggunakannya, mereka hanya bisa mengandalkan pertarungan fisik. Oleh karena itu, pemimpin Hun juga menyukai bola meriam ini, dan semakin terkonsentrasi posisinya, semakin besar efeknya. Segera beritahu anak buahmu, semuanya, menyebarlah dan jangan berdiri terlalu berdekatan. Pergi dan hancurkan kota ini sekarang. Aku tidak percaya dia masih bisa melindungi semua orang di kota ini. Setelah mendengar perintah yang dikeluarkan pemimpin Xiongnu, Jenderal Liang berkata kepadanya dengan sedikit ketidaksetujuan. Bab 90, Desahan. Rakyat adalah fondasinya. Jika Anda membunuh mereka semua sekarang, itu akan merugikan kekuasaan Anda atas dinasti Longteng. Terlebih lagi, dia juga berasal dari dinasti Longteng. Bagaimana mungkin dia tega menyaksikan bangsa Hun membantai kota tepat di depannya? Tetapi bangsa Hun kini haus darah dan tidak peduli apakah orang-orang itu menyedihkan atau tidak, karena mereka bukan orang-orang dari suku mereka. Qi Fei benar-benar bertindak terlalu jauh dan dia siap untuk mundur. Qi Fei sebenarnya tidak berniat membiarkan mereka pergi, dan dia merasa bahwa dia harus memberi Qi Fei pelajaran. Jadi pemimpin Xiongnu berbicara langsung kepada Jenderal Liang. Jenderal Liang, Anda harus berhati-hati dengan posisi Anda. Anda sekarang berada di pihak kami. Memberontak di dinasti Longteng adalah pilihan Anda sendiri, bukan? Jangan berpura-pura menjadi orang baik saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Xiongnu, Jenderal Liang terdiam karena kebingungan yang amat besar. Sebenarnya, jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau menyakiti tanah airnya. Sebenarnya ada kombinasi berbagai alasan yang membuatnya akhirnya mengambil jalan ini. Ketika jenderal yang melihat Jenderal Liang melakukan hal ini, dia berkata kepadanya dengan kecewa. Bagaimana mungkin kau begitu tidak tahu terima kasih? Kau awalnya hanyalah seorang anak miskin. Jika kaisar tidak menyukaimu, menemukan bakatmu, dan mengizinkanmu untuk menjadi pejabat, bagaimana mungkin kau bisa menjadi jenderal seperti sekarang? Akan baik-baik saja kalau masalah ini tidak disebutkan. Begitu hal itu disebutkan, Jenderal Liang berbicara kepada Jenderal Yang dengan banyak keluhan. Mengapa aku harus memberontak? Kau tidak tahu apa-apa. Kalian adalah orang-orang yang terlahir dengan keberuntungan dan terlahir dengan sendok perak di mulut kalian.
Bagaimana mungkin kalian bisa memahami penderitaan kami, orang-orang di lapisan masyarakat paling bawah? Aku hidup sampai usia ini karena keberuntunganku. Era ini terlalu korup dan jahat. Aku sudah lama kecewa dengan dunia ini. Cukup untuk menunjukkan bahwa Jenderal Liang telah menderita banyak pengalaman buruk di masa lalu, jadi dia menjadi sangat emosional ketika menyebutkan masa lalu. Jenderal Liang melihat bahwa segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini dan tidak perlu lagi baginya untuk berpura-pura. Jadi dia mencibir dan berkata kepada Jenderal Yang, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa keluargaku hancur adalah karena Kaisar. Jika Kaisar tidak memaksa ayahku membuat senjata untuknya agar bisa memberontak, yang menyinggung Pangeran Kedua akan membunuh orang tuaku. Aku akan tetap memiliki keluarga yang bahagia sekarang." Saat itu, demi menyelamatkan nyawanya, orang tuanya menyembunyikannya di dalam lemari dan sengaja membiarkannya keluar untuk dibunuh oleh anak buah Pangeran Kedua. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Namun di dalam lemari, dia melihat jelas orang tuanya ditikam di leher. Aku tidak akan pernah melihat tatapan lembut itu lagi. Sejak saat itu ia menjadi yatim piatu tanpa ayah dan ibu, melainkan orang-orang kelas atas. Dia telah melakukan banyak hal yang tidak bermoral dan menyebabkan banyak keluarga hancur, tetapi dia masih bisa menjalani kehidupan yang kaya. Kaisar yang berkuasa saat itu bukanlah Kaisar, melainkan Pangeran Ketiga. Setelah Pangeran Ketiga mengetahui hal ini, ia melindunginya dan ingin memberinya sejumlah uang sebagai hadiah. Namun, ia juga terkesan dengan keterampilan bela dirinya, sehingga ia mengizinkannya untuk terus bertugas sebagai pejabat di istana. Jenderal Liang tidak berterima kasih kepada Kaisar dalam hatinya. Dia hanya merasa bahwa dirinya dipromosikan oleh Kaisar karena dirinya berguna. Jika tidak, Kaisar hanya akan mengganti hilangnya 2 nyawa dengan sejumlah uang. Ayahnya adalah pandai besi terbaik di kota, tetapi dia hanya ingin menjalani kehidupan yang baik, damai dan puas. Dia tidak berniat terlibat dalam pertikaian antara para pangeran. Kaisarlah yang memaksanya membuat senjata. Itulah sebabnya dia menyinggung seseorang. Jadi sampai sekarang, Jenderal Liang selalu diam-diam membenci Kaisar di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Kaisar adalah pembunuh yang sebenarnya, dan dia tidak punya cara untuk membalaskan dendam orang tuanya. Mereka bahkan harus menjaga negara untuk Kaisar di perbatasan. Standar hidup di perbatasan sangat buruk dan anginnya sangat dingin. Sebagai orang dari Central Plains, dia benar-benar tidak tahan. Jadi ketika dia menjaga perbatasan, dia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sepadan? Mengapa saya melakukan ini? Karena memang sangat ingin membalaskan dendam kepada orang tuanya maka ia terobsesi dan bersekutu dengan bangsa Hun untuk menyerang dinasti Longteng. Hanya untuk membalas dendam pada Kaisar. Ketika jenderal yang mendengar Jenderal Liang berbicara tentang kejadian masa lalu ini, dia terdiam sejenak. Namun kemudian dia berkata, Kaisar telah mengangkatmu menjadi jenderal, apalagi yang membuatmu tidak puas. Di mata orang-orang kelas atas ini, semua balasan yang mereka berikan kepada orang-orang kelas bawah adalah semacam sedekah. Masyarakat golongan bawah hendaknya menerimanya dengan rasa syukur dan berterima kasih dalam hati, tanpa ada keluhan. Sekarang, setelah mendengar keluhannya, jenderal yang masih sangat bingung. Saya sama sekali tidak menginginkan posisi jenderal. Itu orang tua saya. Jenderal Liang adalah seorang pria dewasa, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia tidak dipahami, dia menangis karena kecewa. Era dekadensi inilah yang menumbuhkan benih kebencian yang terpendam dalam hatinya. Setelah mendengar ini, Qi Fei merasa sangat kasihan padanya. Sebenarnya, dia bisa memahaminya. Lagi pula, dia bukan dari dunia ini, dan keluarga kerajaan tidak memiliki kewenangan di matanya. Tetapi ini bukan alasan baginya untuk mengkhianati tanah airnya. Dia harus menemukan seseorang yang mengganggunya. Sekarang, mendatangkan musuh asing untuk menyerang negara ini berarti mengabaikan keselamatan hidup semua orang. Qi Fei berkata kepada Jenderal Liang, "Aku akan membalaskan dendammu, tetapi satu hal adalah hal lain. Sekarang kau bekerja sama dengan musuh dan melakukan pengkhianatan. Ini adalah kejahatan berat yang tidak dapat kau hindari. Kau akan mati hari ini." Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, Jenderal Liang menatap Teng Qi Fei dengan bingung. Meskipun dia belum melihat penampilan Qi Fei, intuisinya mengatakan bahwa Qi Fei adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Karena dia mengatakan dia bisa membalaskan dendamnya, Jenderal Liang tidak ingin lagi mencari tahu apakah masalah itu benar atau tidak.
Dia juga tahu bahwa pada titik ini, dia sudah dikutuk. Ia sendiri tidak dapat melupakan pengkhianatan yang telah dilakukannya. Bangsa Hun ini sungguh tak terkendali. Pada waktu itu disepakati bahwa ketika mereka datang ke dinasti Longteng, mereka tidak akan menyakiti rakyat sesuka hati. Namun sekarang mereka berubah pikiran dan ingin membantai kota itu. Untungnya, Qi Fei ada di sana untuk menghentikan bangsa Hun. Namun dia salah besar dan dia tahu tidak ada jalan kembali. Jenderal Liang menghunus pedangnya dan bunuh diri karena kecewa, seperti ketika orang tuanya meninggal. Dia dipukul di leher dan jatuh ke tanah tanpa bersuara. Semua orang di dinasti Longteng berduka dalam diam. Jenderal Liang melakukan kesalahan sebelum kematiannya, tetapi ia juga memberikan banyak kontribusi dalam hidupnya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi jenderal, sungguh menyedihkan. Setelah melihat Jenderal Liang bunuh diri, seluruh kemarahan jenderal yang berubah menjadi desahan. Bangsa Hun tidak peduli dengan ketidakadilan yang dialami Jenderal Liang di masa lalu, selama dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Pemimpin Hun menatap tank tempat Qi Fei berada dengan ekspresi mengancam di wajahnya dan berkata, Bab 91, Pembantaian Hun. Aku sudah mengirim orang untuk membantai kota itu. Kalau kau tidak ingin aku membantai kota itu, kau bisa memberikan senjatamu juga. Ini sungguh ide yang liar. Ketika Qi Fei mendengar apa yang dikatakan pemimpin Hun, dia hampir tertawa karena marah. Qi Fei berkata kepada pemimpin bangsa Hun, kau tidak berpikir kau bisa mengancamku dengan nyawa orang-orang ini, kan? Itu lelucon. Karena aku ingin membunuhmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk membantai seluruh kota. Bahkan jika kau menghancurkan kota kekaisaran ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, Qi Fei terus berbicara kepada semua orang. Pergi dan hentikan bangsa Hun dari membantai kota itu sekarang juga. Kali ini dia membawa beberapa ratus orang. Tapi tanknya cuma ada 10, jadi masih banyak yang tidak punya tank. Sekaranglah waktunya bagi mereka untuk menghentikan bangsa Hun. Qi Fei juga menaruh beberapa bahan peledak kecil dan bubuk kapur pada mereka. Terlebih lagi, mereka dilengkapi dengan busur dan anak panah saku tercanggih dari dinasti Longteng, jadi bukan merupakan tugas yang mustahil bagi mereka untuk berhadapan dengan bangsa Hun. Setelah mendengar ini, orang-orang itu mengangguk dan pergi untuk menghentikan bangsa Hun yang hendak membunuh rakyat jelata. Mereka juga merasa bahwa bangsa Hun tidak dapat dimaafkan dan apa yang mereka lakukan tidak manusiawi. Sungguh menyebalkan sampai-sampai mereka sampai berpikir untuk melakukan sesuatu seperti membantai sebuah kota. Mereka sudah lama tidak menyukai bangsa Hun. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menghentikan bangsa Hun, tentu saja mereka sangat senang. Ketika pemimpin Hun mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia berdiri di sana dengan linglung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Qi Fei diperintahkan oleh kaisar untuk melindungi ibu kota? Bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh bahkan ketika menghadapi pembantaian itu? Dan apa yang dikatakan Qi Fei tadi, dia ingin membalaskan dendam Jenderal Liang. Jenderal Liang membenci kaisar. Apakah Qi Fei ingin membunuh kaisar dinasti Longteng? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Qi Fei adalah orangnya kaisar? Namun Qi Fei tidak menjelaskan padanya. Qi Fei berbicara langsung kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Pertama, hancurkan pemimpin Hun itu. Dia sangat menyebalkan. Qi Fei juga menyadari bahwa meskipun bangsa Hun membawa banyak orang, mereka hanya memiliki satu pemimpin. Yang perlu kita lakukan adalah meledakkan pemimpin ini, maka bangsa Hun yang tersisa akan kehilangan pemimpinnya dan lebih mudah dihadapi. Setelah mendengar ini, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mengangguk dan segera memasang bahan peledak. Targetkan pemimpin Hun, yang sekarang juga mengetahuinya. Qi Fei meluncurkan bahan peledak melalui laras meriam, jadi ketika dia melihat laras bahan peledak diarahkan kepadanya, dia terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berbalik dan lari. Tetapi dia telah dikunci oleh tank, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah? Ledakan. Dengan suara ledakan yang keras, bahan peledak itu mengenai dia dengan tepat. Pemimpin Hun bahkan tidak punya waktu untuk meraung sebelum dia hancur berkeping-keping. Penyebab kematiannya sama persis dengan penyebab kematian pangeran kedua, bahkan jasadnya yang lengkap pun tidak ditemukan. Jenderal Yang terkejut saat melihat betapa kuatnya bahan peledak itu, bahkan pemimpin Hun pun mengenakan baju besi. Ketika dia masih tidak dapat menahan kekuatan bahan peledak itu, dia menjadi semakin takut kepada Qi Fei. Dengan bahan peledak ini,
jenderal yang tahu betul bahwa jika Qi Fei ingin memberontak, dia pasti akan berhasil. Terlebih lagi, ada benda besi ini. Dengan itu, Qi Fei tidak hanya sangat mematikan, tetapi juga sangat defensif. Dia tidak tahu seberapa tingginya itu dari armornya. Setelah pemimpin Hun terbunuh oleh bom, Qi Fei akhirnya merasa tenang. Akan tetapi, seluruh bangsa Hun yang dibawa oleh pemimpin Hun telah melarikan diri ke ibu kota. Mereka masih harus ditangani, tetapi kali ini bangsa Hun membawa terlalu banyak orang. Jumlah mereka puluhan ribu orang dan kini ibu kota dipenuhi mereka. Tidak mudah untuk menangani begitu banyak masalah sekaligus. Lagi pula, orang-orang dinasti Longteng dan orang-orang bangsa Hun sekarang bercampur menjadi satu. Jadi Anda pasti tidak bisa begitu saja menggunakan bahan peledak untuk membunuhnya. Anda hanya dapat menghapusnya satu persatu. Pada saat ini, Qi Fei mendengar suara bahan peledak meletus dari waktu ke waktu di sekitarnya. Tampaknya anak buahnya sedang dalam perjalanan untuk menghadapi bangsa Hun, dan menggunakan bahan peledak yang dibawanya untuk memecahkan masalah. Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, "Ayo, kita bawa tank-tank itu ke sana dulu dan lihat apakah kita bisa mengusir semua orang Hun itu." Hanya setelah bangsa Hun terusir ke pinggiran kota, bahan peledak dapat digunakan. Ya, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mengendarai tank menuju pasar tempat kerumunan paling padat. Sebagian besar penduduk sudah bersembunyi di rumah mereka, namun sayangnya mereka ditangkap oleh bangsa Hun yang kejam. Mereka dibacok sampai mati di rumah, tetapi untungnya jumlah mereka hanya sebagian kecil saja. Orang-orang juga telah menumbuhkan kaki. Mereka akan lari saat melihat orang Hun datang. Qi Fei sangat kasihan ketika melihat orang-orang tidak berdaya dan hanya bisa dibantai. Qi Fei berbicara langsung kepada mereka melalui pengeras suara di dalam tank. "Semuanya, jangan bersembunyi. Semakin kalian takut pada orang Hun ini, semakin besar amarah mereka. Semua orang, dengarkan aku. Keluarkan senjata kalian dan lawan mereka. Jangan pernah mengaku kalah." Semua orang merasakan darah mereka mendidih ketika mendengar kata-kata Qi Fei. Memang, mengapa mereka harus takut pada orang Hun ini? Bangsa Hun ini menyerbu rumah mereka dan membunuh orang-orang yang mereka cintai. Mereka tidak boleh tunduk pada bangsa Hun ini. Semua orang tahu Qi Fei. Hari ini, Qi Fei adalah orang pertama yang membawa anak buahnya ke ibu kota, tampaknya berniat memberontak. Tetapi meskipun Qi Fei ingin memberontak, dia tidak menyakiti orang biasa seperti mereka. Mengenai reformasi dan perubahan dinasti Longteng, mereka, rakyat biasa, tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Selama mereka dapat menjalani kehidupan yang baik, orang-orang ini akan tetap sangat patuh. Sekarang mereka melihat bahwa Qi Fei tidak hanya tidak menyakiti mereka, tetapi juga ingin bergabung dengan mereka dalam melawan bangsa Hun. Hal itu juga membuat hati orang-orang semakin tertuju pada Qi Fei. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa kaisar saat ini tidak berada di ibu kota, dan mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Ada juga Qi Fei, seorang pria dengan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Jadi semua orang mengeluarkan senjata dari rumah mereka, seperti pisau dapur, tongkat, dan lain-lain. Pergilah dan lawan bangsa Hun itu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan bangsa Hun yang tangguh dalam pertempuran tersebut. Namun hanya itu yang dapat mereka lakukan sekarang. Hanya dengan cara ini Anda dapat memastikan bahwa Anda bukanlah seekor domba yang harus disembelih. Orang-orang yang dibawa Qi Fei juga bergabung ke medan perang untuk melawan bangsa Hun bersama-sama. Setelah melihat ini, Jenderal Yang Pun berkata kepada pengawal pribadinya, "Cepatlah dan lindungi rakyat." Setelah berkata demikian, dia menghunus pedangnya, menangkap seorang Hun, dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sekalipun tua, unta yang kurus tetap lebih besar dari kuda. Keahliannya dalam bela diri bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para prajurit ini. Dia memiliki 3.000 pengawal pribadi di bawah komandonya, yang dapat dianggap sebagai tim yang kuat. Bab 92, Putra Mahkota yang Terkejut. Lagi pula, semua pengawal pribadinya telah menjalani pelatihan keras dan telah lama berada di medan perang. Ia juga dapat digunakan untuk melawan bangsa Hun. Jenderal Liang yang sebelumnya berencana memberontak, kini telah bunuh diri, sehingga bawahannya mempertimbangkan kembali untuk memberontak. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan dinasti Longteng dan berperang melawan bangsa Hun bersama-sama. Bagaimanapun, pemimpin mereka sudah tiada.
akan menjadi pilihan yang tidak bijaksana bagi mereka untuk meneruskan pemberontakannya. Dengan tambahan mereka yang berada di bawah Jenderal Yang dan mereka yang berada dalam pengawalan Jenderal Yang. Situasi di ibu kota jauh lebih santai. Ibu kotanya tidak terlalu besar, dan dengan begitu banyak orang yang berdesakan di satu waktu, keadaannya benar-benar kacau. Namun sekarang, ini adalah perang untuk mempertahankan kampung halaman mereka. Tak seorang pun mengeluh dan semua orang angkat senjata dengan tegas untuk mempertahankan kampung halaman mereka. Karena Qi Fei telah menyiapkan banyak bahan peledak kecil, yang akan meledak begitu dibuang. Namun, jangkauannya relatif kecil, dan juga digunakan untuk pertahanan diri. Dapat digunakan pada area kecil, sangat praktis. Saat ini sudah tepat untuk digunakan di ibu kota. Jadi meskipun bangsa Hun ganas dan ingin membantai kota itu, mereka melakukannya setelah mengetahui bahwa pemimpin mereka telah dibunuh oleh Qi Fei. Tidak ada lagi dukungan rohani di hatinya. Alasan mengapa mereka masih bersikeras membantai kota itu adalah, di satu sisi, untuk membalaskan dendam atas pemimpin mereka, dan di sisi lain, mereka tidak bisa pergi. Mereka awalnya mengira akan mampu mengalahkan dinasti Long Teng kali ini, tetapi mereka tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu. Sebagai pejuang di padang rumput, mereka lebih baik mati di medan perang. Ketika Qi Fei melihat tank mendekati pintu masuk pasar, mereka tidak bisa lagi masuk. Sekarang saatnya pertempuran untuk mempertahankan ibu kota, dan semua orang harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya bersama-sama. Tidak seorang pun dapat menyembunyikan apapun. Jadi Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, "Angkat senjata kalian, mari kita keluar dan hadapi orang Hun itu terlebih dahulu." Setelah mendengar ini, Pangeran tertua menatapnya dengan heran dan berkata, "Apakah kau ingin pergi ke medan perang juga? Itu sangat berbahaya." Dalam kesannya, tokoh-tokoh terkemuka itu hendaknya tinggal duduk manis dan memerintah bawahannya untuk melakukan sesuatu dari kedudukan yang tinggi. Tapi sekarang Qi Fei akan pergi ke medan perang secara langsung. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan keselamatannya sendiri? Ketika Qi Fei melihat pangeran tertua seperti ini, dia hanya merasa bahwa dinasti feodal memang membunuh orang. Meskipun pangeran tertua sekarang baru berusia 7 tahun, ia sudah memiliki bayang-bayang masyarakat feodal. Bagaimana Anda bisa memiliki pikiran yang berbahaya seperti itu? Jika dia terus-terusan berpegang pada pikiran yang membahayakan itu, niscaya dia akan mengecewakan bawahannya di kemudian hari. Oleh karena itu, pemberontakan sangat mungkin terjadi. Qi Fei berkata kepada pangeran tertua, "Dinasti Long Teng bukanlah milik pribadi satu orang, melainkan rumah kita bersama. Kita harus melindunginya bersama-sama." Ketika pangeran tertua mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia mengangguk seolah mengerti. Namun dia masih berbicara pada Qi Fei dengan penuh kekhawatiran. "Kalau begitu, kamu harus memperhatikan keselamatan." Qi Fei telah mengambil senjatanya dan hendak keluar. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran mahkota itu, dia menatapnya dengan ekspresi tidak jelas. Dia tidak mengerti apa maksud pangeran tertua. Secara logika, karena dia telah menyandera pangeran tertua, dia seharusnya menjadi orang jahat di mata pangeran tertua. Pangeran tertua seharusnya berharap dia sudah mati sejak lama. Tetapi sekarang dia masih khawatir akan keselamatannya sendiri. Setelah melihat mata Qi Fei, pangeran tertua berkata dengan malu, "Aku khawatir jika kamu meninggal, tidak akan ada yang melindungiku." Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Ibu kota sedang kacau balau saat ini sehingga semua pejabat tinggi ingin melindungi diri mereka sendiri. Tidak seorang pun memiliki energi ekstra untuk melindunginya. Dan kaisar tidak ada di ibu kota sekarang. Sangat sedikit orang yang benar-benar peduli padanya. Meskipun Qi Fei tidak bersikap baik padanya, dia yakin Qi Fei tidak akan membiarkannya mati di sini dengan mudah. Jadi dia masih tidak ingin Qi Fei berada dalam bahaya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Qi Fei tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengambil senjatanya dan berbalik untuk pergi. Saat dia hendak pergi, dia berkata padanya, "Tetaplah di dalam tank dan jangan berlarian. Kunci tank dan tidak akan ada yang bisa masuk." Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan keluar. Dia menoleh dan menatap tank dengan khawatir, lalu bertanya pada Qi Fei, "Kakak, apa kamu tidak khawatir kalau orang ini akan menduduki tank kita?" Mereka berdua menyadari bahwa meskipun pangeran tertua masih muda, dia sangat cerdik. Kita bisa biarkan saja dia di dalam tank, bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang buruk? Qi Fei melangkah maju, memperhatikan pergerakan orang Hun,
dan berbicara kepada mereka. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan itu. Anak ini pintar, dia seharusnya tahu bahwa jika dia berani menyentuh tank, dia pasti akan mati. Setelah Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mereka berubah pikiran dan merasa bahwa ini benar. Pangeran tertua sangat cerdik, dia harus tahu bahwa dia sekarang ada di tangan mereka, jadi bagaimana dia bisa menyebabkan kerusakan kecil. Qi Fei memang benar, setelah dia pergi, pangeran tertua memperhatikan situasi di dalam tank dengan penuh minat. Dia berpikir jika dinasti Longteng mereka masih mempunyai peluang bertahan, Qi Fei tidak akan berhasil dalam pemberontakan. Dia bahkan mungkin dapat melihat struktur internal tank dan memberikan saran kepada ayahnya. Dengan cara ini ayahnya juga bisa membuat tank. Tetapi mengatakan bahwa ia mempunyai niat buruk sama sekali tidak dapat diterima. Dia juga tahu bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya. Dia hanya bisa mengandalkan hati nurani Qi Fei untuk melindungi keselamatannya untuk saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyabotase Qi Fei di saat kritis ini? Setelah melihat struktur bagian dalam tank, pangeran tertua tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru bahwa itu sungguh indah. Meskipun dia tidak dapat memahami atau mengingatnya, dia tidak mengerti mengapa banyak hal dibangun seperti itu. Namun ia juga bisa melihat kehebatan tank ini. Dia berpikir dalam hatinya bahwa Qi Fei memang berbakat. Hanya seseorang dengan kemampuan nyata seperti Qi Fei yang bisa datang jauh-jauh ke ibu kota. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh ayahnya saat dia mempunyai pikiran untuk memberontak. Tepat saat dia mengagumi betapa menakjubkannya Qi Fei, tanpa sengaja dia mendongak. Dia begitu terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia melihat apa yang terjadi di luar melalui cermin di dalam tank. Dia hanya tahu bahwa Qi Fei sangat cerdas, tetapi dia tidak menyangka Qi Fei begitu kuat. Dia melihat Qi Fei sendirian memegang pisau kecil. Seperti burung terbang, ia bergerak lincah di tengah kerumunan, dan semua orang yang dilewatinya, tanpa kecuali, lehernya digorok dengan pisau. Begitu bersih dan cepat sehingga tidak ada setetes darah pun yang muncrat keluar. Bersambung dulu tuan,